Di apotik Sumber Sehat, datang seorang pasien untuk menebus resep setelah memeriksakan diri ke dokter. Pasien tersebut mempunyai riwayat herpes zoster. Selamat sore, selamat datang di apotik Sumber Waras. Dengan saya Nabila, asisten apoteker yang hari ini bertugas. Ada yang bisa saya bantu? Iya mbak, saya mau nebus obat. Silahkan tunggu sebentar ya Bu, saya cek persediaan obatnya terlebih dahulu. Setelah tenaga teknis kefarmasian memeriksa obat, tenaga teknis kefarmasian kemudian memanggil pasien untuk memberikan informasi mengenai obat dalam resep. Pasien anak Lupna. Iya mbak. Ya, bisa disebutkan kembali Bu, atas nama pasien siapa? Atas nama Lupna. Usianya? 10 tahun. Alamatnya? Jalan Anggrek. Habis berobat dari dokter Sanfri ya Bu? Iya. Ya, sudah tahu keluhannya sakit apa? Belum mbak. Ya, jadi dokter Sanfri ini meresepkan obat untuk penyakit kulit herpes zoster. Obat-obatnya ada yang pertama untuk mengurangi nyeri demam, diminum 2 kali sehari setengah tablet saja sesudah makan. Lalu untuk mengurangi gatal-gatalnya, diminum 3 kali sehari 1 tablet sesudah makan. Untuk antibiotiknya, diminum 1 kali sehari saja, kalau bisa diminumnya di waktu yang sama ya Bu, supaya berkhasiat ya Bu. Diminumnya sesudah makan juga. Untuk bedaknya ini digunakan ketika gatal saja, dan dioleskannya pada saat kulit bersih dan permukaan kulit dalam keadaan kering. Lalu untuk salepnya pun sama, digunakan pada saat dibutuhkan saja. Kalau bisa posisi kulit dalam keadaan bersih ya Bu, dan juga pastikan permukaan kulitnya kering. Iya, ada yang mau ditanyakan Bu? Jadi obat yang harus dihabiskan apa aja ya mbak? Ya, harus dihabiskan ya Bu, karena asiklovir ini kan antibiotik. Takutnya kalau misalnya tidak dihabiskan, nanti akan menyebabkan resistensi. Jadi ditakutkan ketika anak ibu terserang herpes lagi, maka dosis yang sama tidak akan berpengaruh Bu. Obat yang lain kalau udah redaan, nggak usah diminum mbak? Iya, untuk asiklovir tablet dan salepnya memang harus dihabiskan, karena yang salepnya ini kan pasti untuk mengurangi rasa gatal dan agar tidak menimbulkan luka ketika digaruk ya Bu. Lalu untuk yang seperti pereda demam, pereda gatal, dan bedak ini dipakai atau digunakan hanya ketika dibutuhkan saja. Jadi kalau misalnya sudah tidak demam atau tidak gatal, tidak perlu diminum lagi Bu, tidak apa-apa. Obat salisil bedak sama salepnya digunakannya barengan mbak? Iya, untuk penggunaan bedak salisilnya digunakan untuk mengurangi rasa gatal ya Bu, dan juga untuk menghindari iritasi, karena ditakutkan jika tergores oleh kuku maka akan menimbulkan luka pada permukaan herpes tadi, dan juga jika gelembung airnya pecah nanti maka akan menyebar ke bagian tubuh yang lain. Kalau mandi harus pakai air hangat atau gimana mbak? Untuk mandi, bisa menggunakan air hangat yang dicampur oleh cairan antiseptik ya Bu. Jika sudah selesai mandi nanti, maka gunakanlah handuk yang berbeda dari anggota keluarga yang lain, karena ditakutkan selembut apapun permukaan handuk, maka akan melukai bagian yang terkena herpes. Dan jika pecah, maka akan menulari anggota keluarga yang lain. Sampai di sini masih ada yang mau ditanyakan Bu? Apa ada makanan yang harus dihindari mbak? Oh, ada Bu. Untuk sementara ini, adanya tolong dihindari oleh makanan-makanan yang memicu alergi gatal ya Bu, seperti udang, lalu telur, atau mungkin bentuk seafood-seafood yang lain, karena ditakutkan jika terlalu sering mengkonsumsi, maka akan timbul gatal, dan ditakutkan jika lupa tidak menggaruk, terus tiba-tiba menggaruk, maka akan terjadi luka. Ya, semua total obatnya menjadi Rp50.000 Bu. Iya, saya terima uangnya. Terima kasih Bu, semoga lekas sembuh. Terima kasih mbak.